Ya, pemirsa Sipoku TV, saat ini kita di Aquatic Stadium Jakabaring Sports City. Bersama kita saat ini Bapak Dr. Haji Meirizal Usra, Sekretaris Pelatda PON 20 Sumatera Selatan. Pak Meirizal, bagaimana rasa optimis kita dalam persiapan tim kontingen Sumatera Selatan untuk PON Papua ini, Pak? Ya, kita melaksanakan kegiatan Pelatda ini adalah tuh bagaimana kita dengan optimis untuk meraih prestasi di PON Papua nanti. Dan sikap-sikap optimis itu sudah dilihatkan oleh bagaimana kegigihan para atlet, para pelatih untuk melatih atletnya di tempat cabur masing-masing. Kita ada berapa atlet, berapa pelatih, dan mengikuti berapa cabur, Pak, di Papua nanti, Pak? Jadi TC yang sudah dilaksanakan mulai dari 5 Juli 2021 ini menentukan sebanyak 102 atlet dengan 47 pelatih. Mereka dipusatkan pada JSC, yaitu di Wisma Atlet. Kita kumpulkan semua itu. Kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di JSC tempat mereka berlatih. Pak, terkait untuk perlengkapan peralatan pertandingan, Pak, progresnya gimana, Pak, sekarang, Pak? Untuk saat ini program ini kita sudah menggunakan pihak ketiga dan sudah dipersiapkan untuk pengadaan peralatan itu, dan sudah dikumpulkan dan sekarang sudah dalam proses gitu apanya, dan itu nanti diyakin karena dapat digunakan sebelum pertandingan dan akan bisa digunakan sebagai bahan untuk beradaptasi dulu dengan peralatan pakaian yang digunakan. Dan karena adaptasi untuk penggunaan peralatan itu sangat penting. Sebagai contoh, kalau pakaian renang itu celananya memang bukan celana biasa, tapi dia menggunakan celana, apakah itu pas pada tubuhnya, dan itu harus dilakukan adaptasi. Dan pengelakuan adaptasi itu mungkin akan dapat dilakukan setelah pengadaan ini selesai, peralatan selesai. Pak, adanya keinginan dari program dari beberapa cabang yang ingin lebih dulu tiba di Papua untuk melakukan TC. Itu gimana nih, Pak? Ya, memang itu ada beberapa cabang yang memang membutuhkan adaptasi yang lebih dulu dengan alam. Seperti contohnya selam. Selam itu menggunakan karena dia ada yang operasi bawah laut itu memang dia harus menguasai medannya sini. Maka itu ada yang disebut TC di sana dulu. Permasalahan yang adalah pada cabang-cabang olahraga yang lain, kita mendapat waktu adaptasi selama 2 hari sebelum pertandingan, sebelum pertandingan. Jadi kalau kita bertandingnya tanggal 2 Oktober, maka tanggal 30 September kita bisa ada di sana. Dari 102, Pak, 102 atlet ini, Pak, bisa disebutin, Pak, potensi yang bisa untuk mendulang medali emas, terutama untuk meningkatkan peringkat kita di PON 20 Papua nanti, Pak? Ya, kita harus apa yang dilakukan oleh para atlet dan pelatih, kita yakin optimis tetap bisa mempertahankan hasil-hasil yang ada di Jabar. Para pendulang medali kita pada cabang-cabangnya ada sebenarnya salah satunya kita masih optimis pada atletik di situ ada Rio Malta dan Samaya. Ini adalah pendulang medali kita pada setiap PON, dan kemudian diikuti oleh Anggar juga berpotensi memperoleh medali. Kita sangat optimis dan yakin. Dan selanjutnya ada menembak ini juga memiliki medali karena tempat atlet kita ada 2 tempatnya, ada TC di Palembang dan ada yang di Jakarta, yang mereka sudah mengikuti beberapa kali event dan memperlihatkan hasil yang baik dari masyarakat. Tapi tetap kita berharap dari cabang-cabang lain, Pak, ya? Untuk cabang-cabang lain kita bukan tetap berharap, karena kita sudah menemukan para atlet-atlet yang sekarang pada analisis datanya mereka memperoleh medali perunggu dan perak, dan ini kita motivasi, kita berikan semangat kepada mereka untuk dapat meraih prestasi yang lebih tinggi, dan diharapkan yang pendulang medali perak itu nanti bisa juga memperoleh medali emas. Nah, rasa optimis ini yang harus diberikan kepada para atlet kita ini. Oke, terima kasih, Pak Meirizal. Siap.